Di sini tinggal pinter-pinternya para kandidat itu untuk satu sisi menancapkan memori, menancapkan ingatan ya, memperkenalkan diri sekaligus juga membangun likability itu tadi. Di sisi lain juga menjaga biar stabil. Jadi di sini relatif baru, era yang dibanding mungkin Pak Jokowi kan sudah 2 periode ya. Jadi kontestannya sama-sama baru semua. Tawarannya juga baru dan jumlah mereka besar gitu, jumlah pemilih pemudanya besar. Di sini rasanya partisipasi ini sangat mungkin sekali akan naik. Naik. Jadi, ya. saya optimis bahwa partisipasi kaum muda di 2024 itu akan naik. Ya, oke. Selamat berjumpa kembali dalam dialog sosial politik. Ini merupakan series dari kerjasama 96 FM Merkuri bersama teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Airlangga Visip UNER ya. Dan dialog sosial politik The Series kita untuk kesempatan kali ini akan berbincang tentang sesuatu yang hot. Kenapa? Karena kita akan ngobrolin tentang partisipasi politik dan utamanya para kaum milenial, kaum muda. Sudah hadir di studio yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Saya sebut Mas saja karena memang relatif masih muda, dosen-dosen muda, dosen-dosen yang potensial di FISIP ini sekarang banyak anak-anak mudanya. Mas Farul Musaki, SIP MIP. Mas Farul, selamat datang di studio. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Mas Aldi. Sehat ya, ya. Panggil Mas aja biar saya cepat biar awet muda ya. Oke, hari ini kita bicara soal partisipasi politik dan tahun politik kita sebenarnya kalau menurut awam-awam seperti saya ini ya masih lama ya. Karena kan baru 2024 ya, tapi sekarang partai-partai sudah mulai manasin mesin-mesinnya gitu. Nah, kalau bicara soal perpolitikan gitu ya. Ditinjau dari akademis, memetakannya seperti apa kalau dari sudut pandangnya Mas Farul, kondisi kekinian ini? Ya paling mudah sih kalau kita lihat sekarang itu ya yang muncul tokoh-tokoh level nasional ya. Jadi itu kalau bukan menteri atau gubernur yang sudah menasional, paling enggak seperti itu, atau ketua partai. Nah, jadi kita bisa melihat sekarang ini bermunculan banyak tokoh yang sangat potensial untuk running di 2024. Nah, di situ menariknya untuk sementara ini para tokoh itu saling menjajaki ya. Tes ombak ya. Ya, cek ombak istilahnya begitu. Saling menjajaki satu dengan yang lain, termasuk juga saling menjajaki di antara tokoh dengan partai-partai yang ada, termasuk juga sudah mulai terbentuk koalisi ya. Beberapa partai itu koalisi Indonesia Bersatu, beberapa partai politik itu sudah mulai menyamakan frekuensi. Kalau mungkin tidak visi misi tapi paling enggak kepentingannya sudah tersampaikan dulu lah, terkonsolidir dulu. Nah, itu di antara partai-partai itu juga saling menjajaki sesama partai, terus kemudian para tokoh itu juga satu dengan yang lain saling menjajaki juga. Sekarang ini di antara mereka para tokoh yang potensial running itu mulai membangun istilahnya kalau dalam politik elektoral itu likability. Jadi dikenal lalu disukai dulu. Nah, belum elektabilitas ya? Belum. Jadi lebih pada mereka dikenal dulu, setelah dikenal itu disukai dulu. Nah, itulah yang kita bisa cermati di berbagai media, itu menarik. Jadi ada beragam corak, ada beragam pendekatan, ada beragam kemasan ya. Khususnya di media-media sosial itu di antara satu tokoh dengan tokoh yang lain itu kadang-kadang juga ada yang isinya itu hanya guyonan saja gitu. Ada yang muatannya atau kontennya itu relatif serius terus gitu. Ada yang relatif selang-seling gitu ya. Terus ada yang juga lebih menonjolkan sisi kinerjanya selama ini ketika menjadi pejabat ya, entah itu menjadi menteri atau menjadi gubernur. Nah,
kita bisa menyimak itu. Disitulah kita mulai melihat bagaimana mereka membangun citra ya, membangun citra terus membangun memori, khususnya di kalangan kaum muda ya, karena bagaimanapun kita melihat bahwa nanti 2024 itu yang relatif potensial strategi jumlahnya sangat banyak ya, 40%-an itu ya di pemilih pemula kaum muda ya? itu ya. Jadi pemilih pemula atau pemilih yang sudah kedua kali. Jadi itu yang jumlahnya banyak dan sangat strategis. Jadi sekarang ini di antara para kandidat itu, para tokoh itu memang sangat kelihatan sekali strategi maupun pendekatan yang porsinya lebih banyak ke kaum muda. Kaum muda, oke. Jadi tidak lagi seperti zaman dulu ya. Jadi kalaupun ada katakanlah mungkin yang branding atau yang istilahnya likability itu, membangun itu yang sifatnya masih konvensional kayak baliho atau kayak spanduk itu tetap dilakukan, tetapi ada yang lebih dari lebih itu. Masifnya itu ya, di media sosial ya. Itu. Jadi di media sosial, termasuk juga di tayangan-tayangan televisi ya, yang tidak selalu bersifat talk show serius, tapi kadang-kadang juga ada yang komedian itu mereka masukin, gitu. Nah ini di sini tinggal pinter-pinternya para kandidat itu untuk satu sisi menancapkan memori, menancapkan ingatan ya, memperkenalkan diri sekaligus juga membangun likability itu tadi. Di sisi lain juga menjaga biar stabil. Jadi inilah yang tidak kalah sulit. Jadi ini kan masih tahun-tahun istilahnya mungkin kalau boleh saya bilang pemanasan ya. Jadi masih belum masuk ke tahun politik. Mungkin tahun politik real itu ya baru 2023 ya. Itu sudah mulai, sebelumnya ya. Sudah mulai saling istilahnya saling lebih mendekati ya. Bahkan mungkin sudah mulai membangun koalisi strategis. Nah kalau sekarang ini masih cek ombak itu tadi, masih saling menjajaki. Di sana ada apa, saya punya apa gitu. Apa yang bisa dipertukarkan, kira-kira nanti proyeksinya seperti apa. Jadi lebih ke komunikasi-komunikasi yang sifatnya itu penjajakan ya. Juga dengan calon pemilih, jadi juga mereka juga mulai istilahnya menguatkan ya citra mereka, sosok mereka, paling enggak itu sudah dikenal dulu, setelah dikenal disukai. Nah baru nanti 2023 itu sudah mulai lebih ke tidak hanya muatan-muatan yang sifatnya itu hanya membangun disukai saja, tetapi juga electability itu dipilih. Jadi itu lebih ke nanti kontennya agak serius, mungkin visi, misi, program. Nah itu tahun depan itu. Itu tahun depan ya. Tahun sekarang ini masih ya pemanasan dulu lah. Cek ombak dan kemudian. Tapi tetap media sosial karena memang para siapapun kandidat-kandidat yang sekarang ini melakukan cek ombak itu paham persis bahwa pemilih pemula lah yang memang harus menjadi target mereka. Betul, gitu ya. Jadi sekarang ini kita cukup efektifkah media sosial ini untuk bisa membangun? Sangat efektif sekali. Oh gitu ya? Saya rasa sangat efektif sekali karena memang sekarang ini kan generasinya generasi digital ya. Jadi termasuk kawan-kawan mahasiswa di lingkungan saya ya mengajar itu, saya harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan mereka. Jadi bagaimana menampilkan sesuatu itu memang menarik ya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Satu sisi menarik, di sisi lain juga stabil. Jadi mempertahankan stabilitas kemenarikannya itu. Nah, kadang-kadang kan ketika hanya satu pola atau satu warna gitu ya, satu model itu lama-lama juga membosankan gitu. Jadi taruhlah misalnya seorang tokoh atau kandidat itu isinya guyonan saja itu juga menurut saya kurang efektif nantinya. Jadi dalam taraf tertentu ada titik jenuh sehingga ini sebenarnya orang ini mau ngapain gitu juga. Tapi kalau serius terus itu kesannya juga formal, terus itu juga rasanya juga kurang pas ya, kurang efektif. Jadi memang ini yang perlu secara jeli dipetakan atau dicermati oleh para kandidat itu ya, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan kalangan digital ini, kaum muda itu secara lebih efektif, tidak membosankan, dan pada gilirannya nanti ketika sudah memasuki tahun politik itu sudah tinggal melanjutkan kepada muatan-muatan yang sifatnya itu
lebih formal ya, mungkin Yeah, visi, yeah. misi, program, terus kegiatan apa nanti yang mau dilakukan gitu ya. Itu pun juga rasanya perlu metode maupun strategi yang baru. Jadi sekarang ini generasi digital ini yang sangat banyak jumlahnya, kita juga sekarang sedang memasuki era yang disebut dengan bonus demografi. Yeah, Jumlah betul. pemuda itu sangat banyak sekali, kalangan usia produktif itu. Mereka di sisi lain juga tidak lagi sama dengan katakanlah era 10 tahun yang lalu ketika Pak Jokowi maju pertama gitu ya, katakanlah begitu. Itu sudah sangat berbeda. Sekarang ini mata pencaharian juga relatif banyak yang baru. Sebagian mata pekerjaan yang lama itu sudah mungkin tidak lagi relevan ya untuk kondisi sekarang. Nah, tawaran-tawaran yang nantinya perlu dihadirkan pun juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang sangat cepat itu. Jadi menu dari misi maupun program yang itu menyasar ke apa yang menjadi kebutuhan mereka secara real ya. Jadi mereka punya keahlian apa itu harus bisa diwadahi. Jadi tidak lagi terkesan klise lagi gitu. Jadi kalau prediksi Mas Warul sendiri, karena 2024 ini kan ada jumlah yang cukup besar dari pemilih pemula ya, anak betul. kaum muda lah ya, yang itu sangat berbeda sekali dengan katakanlah era ketika Pak Jokowi maju di 2014. Sangat berbeda, sangat jauh. Sangat berbeda. Nah, seberapa ini berarti mungkin nanti akan ada banyak pola-pola yang berbeda dari cara-cara mereka berkampanye ya. Ya betul. Kira-kira ya. Pertama begini, Mas Aldi. Pertama, kalau dulu kita ingat ya eranya 10 tahun yang lalu, paling nggak mungkin 2014 ketika Pak Jokowi menang itu ya. Itu kan politik identitas itu masih laku dalam tanda kutip ya. Kalau di anak-anak muda itu bukan jualan yang menggiurkan ya? Sekarang tidak lagi sesignifikan dulu. Memang itu masih ada pangsanya sendiri. Masih ada pangsanya, tapi mengecil ya sepertinya. Tetapi tidak sebesar ketika 2014 lalu berlanjut ke Pilgub eranya Pak Anies menang itu ya. Iya, di DKI ya, gitu, Jakarta ya. Itu kan sangat kental nuansa gesekan identitasnya. Nah, sekarang ini sudah tidak lagi itu menjadi komoditas politik dalam tanda kutip ya, yang utama yang dijual belikan ya, istilahnya yang ditawarkan kepada konsumen politik dalam hal ini ya pemilih, khususnya pemuda itu. Jadi perlu ada refresh ya, perlu ada reorientasi strategi ketika ingin menggait pemilih khususnya pemuda itu. Nah, di antaranya di sini yang pertama itu bahwa yang perlu dipahami oleh para tokoh ini, medannya ini nanti akan lebih kemungkinan lebih banyak ya kontestan yang maju. Setidaknya mungkin minimal 2 lah atau bisa 3 ya. Jadi 3 pasang gitu. 3 pasang ya. Karena ini bisa dibilang sama-sama mulai dari nol lagi. Para kandidat mulai dari nol lagi. Kalaupun ada yang setengah incumbent dalam tanda kutip itu ya Pak Prabowo ya, karena sudah pernah maju 2 kali gitu. Incumbent kalah ya? Setengah incumbent tapi kalah. Gitu. Kalah. Iya. Tapi itu juga tidak lantas menjadikan posisi beliau ini jauh sekali sulit untuk dikejar ya. Iya. Sekarang ini kalau kawan-kawan bisa lihat di survei-survei yang ada itu, justru malah yang sekarang ini leading itu diantaranya ya Pak Ganjar, Pak Anies, terus baru Pak Prabowo ya, mungkin ada juga yang lain mungkin kayak Pak Erick Thohir dan lain sebagainya itu ya. Tapi di situ masih sangat cair dan kontestannya sangat mungkin itu lebih dari 2. Sangat mungkin itu yang pertama perlu kita cermati bersama ya, sehingga bagaimana di antara kontestan yang tidak hanya 2 ini itu ketika memperebutkan pemilih yang notabene itu jumlah besarnya itu pemilih muda, mereka juga harus pintar-pintar ya, harus istilahnya punya strategi yang tidak kalah efektif satu dengan yang lain. Jadi saling berlomba-lomba. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa pemilih pemula kalangan digital ini kita tidak boleh memandang mereka secara skeptis atau bahkan pesimis, karena memang tidak bisa dimungkiri ada sisi karakter lemahnya ya. Dari generasi digital itu. Di antaranya mungkin kalau boleh saya sebutkan yang pernah saya baca itu kurang loyal terhadap pekerjaan gitu.
Oh iya betul. Itu beberapa di antaranya karakter Betul. lemah dari generasi digital. Betul. Jadi mereka suka nggak bertahan gitu ya. Tapi Kutu bagaimana loncat, kemudian kutu loncat. kutu loncat. Bagaimana kemudian hal seperti itu bisa ditransformasikan menjadi tawaran yang bisa klik dengan itu. Artinya sebentar saya potong Mas Farul. Artinya habit di anak-anak muda kita kaum milenial yang suka pindah-pindah itu juga dalam tanda petik akan mempersulit para kandidat untuk menciptakan loyalitas mereka. Betul, ya. Artinya perlu ada strategi baru, tawaran baru yang bisa klik dengan karakter seperti itu. Oke. Walaupun tidak semuanya negatif ya, ada juga yang positif. Mereka itu kalau saya juga ingat karakter di antaranya yang positif itu optimismenya sangat tinggi. Optimismenya sangat tinggi dan berpikir tidak lagi lokal ya. Jadi bahkan jalan-jalan pun global gitu. Beda dengan generasi saya ketika kuliah dulu ya. Sekarang betul. Ini teman-teman mahasiswa itu ke Eropa saja mudah sekali gitu. Mudah sekali, bisa nyari banyak kesempatan, entah itu pertukaran pelajar, entah itu hanya jalan-jalan melalui backpacker dan Iya, itu kalau orang Surabaya bilang dolennya ado-ado. Dolennya sudah jauh-jauh. Jauh-jauh ya. Jadi ada karakter positifnya, ada mungkin sisi lemahnya. Nah, di antara itu perlu dipetakan betul ya. By research ya, harus ada data yang bagus gitu, yang memadai, sehingga nanti ketika merumuskan visi misi program itu bisa klik dengan itu. Tidak lagi hanya seperti ketika eranya Pak Jokowi pertama kali maju atau sebelum-sebelumnya mungkin Pak SBY. Jadi memang perlu ada istilahnya modifikasi ya. Menarik ini ya. Sampai di sini saya membayangkan Mas Farul ya, nanti tim kampanye itu akan didominasi anak-anak muda yang kemudian perangnya itu menjadi lebih oke. Banyak hal menarik nanti kita bisa diskusikan dengan narasumber, termasuk juga karena pemilu kita di 2024 itu kan barengan ya, Pilpres dan Pileg ya. Nah, seperti apa nanti juga strategi-strateginya nanti kita akan bahas terus ya. Tapi saya break dulu ya Mas Farul. Kita ke pesan-pesan dan silakan sahabat Merkuri 0315620096 atau juga melalui WhatsApp 0817300096 Anda bisa join di perbincangan ini. Kita lanjutkan kembali masih di dialog sosial politik ya, The Series kerja bareng Merkuri 96 FM bersama Visip UNER dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang partisipasi politik kaum muda. Narasumbernya adalah dosen ilmu politik Visip UNER Mas Fahrul Muzaki SIP MIP. Oke, kita lanjut. Tadi, saya juga mengundang Anda, sahabat Merkuri, sekali lagi ya. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan atau mau sharing-sharing boleh, karena dialog kita ini santai saja. Silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Oke, 2024. Kita coba untuk batasi agar tidak terlalu melebar ke kaum muda ya, partisipasi politik mereka begitu ya. Cuman kan yang menarik Mas Farul, karena saya awam ya, mungkin pengamat politik lebih bisa menjelaskan. 2024 itu kan berbarengan ya, Pileg dan Pilpres. Adakah ini kemudian memunculkan hal-hal baru yang tidak mudah untuk para kandidat, para kontestan untuk bisa berkontestasi, dan kemudian bagi masyarakat sendiri apa yang harus diperhatikan? Saya cukup optimis kaitannya dengan pemilih kaum muda ini ya, Mas Aldi, karena katakanlah kita komparasi dengan 2019 kemarin pemilu terakhir itu ya, itu kan pasangan kandidatnya itu lagi gitu ya. Jadi Pak Jokowi versus Pak Prabowo, walaupun wakilnya berbeda ya. Kali ini apakah Mas Farul meyakini kali ini akan muncul banyak maksimal 3 lah ya mungkin ya, kalau kebanyakan juga nggak efektif ya. Akan muncul ini? Dalam hal ini pada saat itu 2019 itu saya ingat betul, bahkan saya sempat ngirim artikel di koran dan dimuat ya. Jadi kekhawatiran sebagian orang, khususnya para akademis ya, terhadap apatisme kaum muda.
Jadi takutnya pada saat itu golputnya meningkat besar gitu, karena kandidat yang maju itu tidak baru, bukan sesuatu yang pasangan baru. Ya. Ternyata tidak. Bahkan 2019 itu bisa dibilang dalam era reformasi itu partisipasi politik paling tinggi ya. Paling tinggi ya. Jadi termasuk anak-anak muda ya? Iya. Itu termasuk di dalamnya anak-anak muda, dan memang kekhawatiran itu ternyata tidak terbukti, bahkan bertolak belakang ya. Bertolak belakang. Nah, karena apa itu? Karena apa? Saya rasa karakter pemuda sendiri ya, memang mereka secara sekilas mungkin sebagian kaum tua mungkin ya. Jadi kan ada yang bilang kolonial lawan milenial. Nah itu. Aku yang kolonial, Mas. Sebagian orang, saya mungkin diantaranya ya, saya juga masih berbau-bau kolonial, tapi juga di sisi hampir kolonial kalau Mas Farul, hampir, masih milenial, masih oke. Ada bau-bau milenialnya lah. Itu skeptis terhadap mereka ya. Jadi karena mungkin mereka hanya istilahnya tidak terlalu care, tidak terlalu aware terhadap politik ya. Tapi toh ternyata ada perhatian di situ. Jadi mereka mungkin ekspresinya tidak sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi walaupun katakanlah mereka tidak selalu hadir secara fisik ya dalam pertemuan-pertemuan politik, katakanlah diskusi atau istilahnya debat dan lain sebagainya, tapi ternyata mereka juga punya perhatian ke situ gitu. Walaupun mungkin lewat media-media sosial yang barangkali juga di sini ada plus minusnya ya, katakanlah mungkin hanya potongan-potongan rekaman dari tayangan di televisi atau rekaman di podcast atau apa gitu ya. Tapi mereka ternyata mengikuti, kalau saya menangkap begitu. Dan itu yang kemudian istilahnya menyanggah ya, atau istilahnya membantah kekhawatiran bahwa 2019 kemarin itu angka golputnya naik gitu. Nah, apalagi 2024. Saya melihatnya seperti itu. Jadi di sini relatif baru, era yang dibanding mungkin Pak Jokowi kan sudah 2 periode ya. Jadi kontestannya sama-sama baru semua, tawarannya juga baru, dan jumlah mereka besar gitu. Jumlah pemilih pemudanya besar. Di sini rasanya partisipasi ini sangat mungkin sekali akan naik. Jadi, ya. Saya optimis bahwa partisipasi kaum muda di 2024 itu akan naik. Walaupun kalau kita juga pahami konteksnya ya. Jadi di tahun 2024 itu kan ada 2 kali perhelatan ya. Jadi pemilu dan pilpres yang itu di awal tahun sekitar bulan-bulan Maret atau Februari itu ya. Lalu di akhir tahunnya ada pilkada serentak. Jadi kurang lebih di tahun yang sama itu 2 kali hajatan politik ya. Tapi saya tetap optimis bahwa kalau yang bersama-sama itu pileg dan pilpres ya. Kalau pilkadanya masih beda ya. Ya. Jadi prosesnya beriringan ya, tapi nggak sama serentak gitu. Ya. Di situ saya tetap yakin bahwa mereka sekarang ini memang eranya mereka ya, mereka yang menentukan. Jadi kalau nanti paling tidak 5 tahun ke depan kepemimpinan nasional ini seperti apa, itu ditentukan oleh mereka yang memilih. Di sini mereka siapa ya, kaum muda itu yang jumlahnya sangat signifikan itu ya. Jadi saya rasa di sini mereka kawan-kawan kaum digital ini sudah menangkap itu, entah melalui ekspresi yang beraneka ragam ya. Tetapi mereka menyadari bahwa ini generasi mereka gitu ya. Ya, Mas Farul, pemahaman mereka tentang politik yang panjenengan sampaikan cukup bagus di anak-anak muda. Apa ekspektasi mereka dengan nggak bisa ini, saya harus tidak boleh apatis terhadap politik. Ya. Sebenarnya apa ekspektasi? Apakah sudah ada sempat diteliti begitu? Apa sih sebenarnya? Ya. Kalau by riset sih saya belum melakukan riset serius tentang itu, tetapi dari beberapa input ini ya, mungkin hasil survei terus apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu. Rasanya yang paling utama tidak lain adalah pekerjaan. Itu yang paling utama. Bagaimana para pemilik otoritas ya, pemerintah dalam hal ini itu bisa memfasilitasi sedemikian rupa sesuai dengan karakter mereka. Jadi pekerjaan di sini bentuknya macam-macam ya. Jadi tidak lagi pekerjaan yang sifatnya hanya formal, tetapi juga bisa pekerjaan-pekerjaan yang
kalau secara fisik mungkin seperti tidak kerja katakanlah begitu. Sekarang kan banyak yang seperti itu teman-teman kaum milenial ini ya. Jadi kayak nggak kerja tapi ternyata punya penghasilan yang tidak kalah dengan orang yang setiap hari ngantor gitu ya. Betul. Nah itu yang bisa harus difasilitasi. Jadi kayak semacam apa istilahnya itu tempat untuk bekerja yang bersama-sama yang bisa disewa. Co-working space. Ya. Nah kayak gitu-gitu harus lebih ini ya, pemerintah harus punya sensitivitas itu untuk menciptakan lebih banyak co-working space itu ya, mengkoneksikan dengan secara global ya dengan dunia luar di negara-negara lain katakanlah begitu. Kemudian memberikan fasilitas berupa bagaimana sih untuk mempermudah komunikasinya gitu ya. Jadi barangkali nanti era 2000 pasca 2024 itu pemerintah ini merasa dalam tanda kutip mungkin wajib ya untuk bisa membekali kaum muda ini dengan tidak hanya 2 bahasa ya, tapi mungkin lebih ya. Jadi entah caranya bagaimana. Jadi kalau bahasa Inggris kan sudah biasa ya. Paling enggak mungkin ada bahasa Mandarin. Atau bahasa Korea atau bahasa Perancis atau Jerman gitu, negara-negara maju gitu ya. Karena itu itu menjadi sarana ya. Mereka bisa melakukan banyak hal, tidak semata-mata hanya studi ya, tapi juga bekerja. Jadi mobilitas mereka itu nanti harus difasilitasi dan para kandidat yang maju ini rasanya perlu punya sense ke situ. Jadi bagaimana mendesain tawaran yang sekiranya itu bisa memfasilitasi mereka, kalangan digital ini, sehingga mereka ini merasa nyaman, merasa bisa klik dengan apa yang ditawarkan itu. Ini juga pekerjaan yang saya rasa tidak mudah ya. Jadi, artinya para kontestan ini juga selain melakukan cek ombak, sekarang ini juga sudah harus mulai berpikir bagaimana memberikan dalam visi dan misinya itu sesuatu yang lebih dekat lagi dengan anak-anak milenial ya. Betul. Kalau kebutuhan mereka adalah soal pekerjaan dan salah satu dicontohkan tadi oleh Mas Farul kebutuhan akan co-working space, maka ya pemerintah harus mengemas itu, para kandidat harus mengemas itu dalam kampanye mereka begitu ya. Sekarang kan paling tidak 2 periode Pak Jokowi ini sudah menyiapkan kebutuhan istilahnya hardware-nya ya, infrastrukturnya. Jadi hardware-nya itu sudah disediakan, tinggal software-nya. Betul. Software-nya itu apa? Yaitu hal-hal yang dibutuhkan mereka untuk istilahnya berimprovisasi ya, melakukan apa yang menjadi minat sekaligus menghasilkan sesuatu. Jadi menghasilkan itu ya bisa berupa uang ya, bisa menjadi semacam profesi baru, tidak semata-mata seperti era-era sebelumnya. Jadi itu yang menjadi tantangan yang menurut saya perlu didesain secara jeli, secara efektif oleh para kandidat itu, sehingga mereka itu bonus demografi yang mereka alami ya, yang kita alami semuanya ini tidak menjadi kekhawatiran, bahkan tidak menjadi mungkin dalam tanda kutip kendala atau bahkan musibah ya, tapi justru malah menjadi berkah ya. Karena betul. Itu kan kayak 2 sisi istilahnya dua ujung mungkin 2 ujung istilahnya yang 2 keping mata uang? Bukan keping mata uang atau jadi yang bisa menjadi berkah tapi juga bisa sebaliknya gitu. Bonus demografi malakama ya. Jadi kayak dewa Janus bermuka 2 itu. Jadi bisa begitu, bisa bonus demografi menjadi kekuatan yang sangat signifikan ketika bisa dikelola dengan baik, tapi juga malah bisa menjadi senjata makan tuan ya ketika pemerintah tidak mampu untuk mengelola itu dengan baik, malah yang muncul nanti problem-problem baru juga gitu. Okay. Jadi itu yang saya kira paling penting ya menurut saya untuk menjadi perhatian, bahwa pekerjaan ya itu menjadi lahan yang diperebutkan, tapi juga bisa dipersiapkan sedemikian rupa sehingga tidak lagi itu menjadi musibah, tapi justru malah menjadi berkah ya dari kalangan muda itu. Ya, dan saya membayangkan juga bahwa pemilu 2024 itu akan makin memeriahkan konten-konten di sosial media ya nantinya ya. Oke, saya ke Mas Rendra. Pemilu sebelumnya sepertinya masih memberikan bekas dengan yang namanya keberpihakan. Apakah di pemilu depan 2024 akan masih ada atau bagaimana? Saya kurang paham tentang keberpihakan, tapi mungkin maksudnya ini saya juga coba saya ulang ya.
pemilu sebelumnya sepertinya masih memberikan bekas dengan yang namanya keberpihakan. Apakah pemilu 2024 akan masih ada atau bagaimana? Ya, mungkin kalau keberpihakan ini adalah masih masih ada kaitan-kaitannya dengan yang lama begitu ya. Atau mungkin di 2024 ini nanti masing-masing kandidat ini benar-benar fresh semuanya begitu. Kita anggap saja seperti itu ya. Ada istilah kalau dalam kajian perilaku memilih ya Mas Aldi, itu ada istilah khususnya di pemilih pemula, itu istilah volatil. Volatil itu tidak selalu dari satu pemilu ke pemilu yang lain, itu mereka konsisten. Konsisten ya. Jadi mereka bisa sangat dinamis ya. Pemilih itu bisa sangat dinamis dan itu menjadi karakter yang saya Tapi itu beda dengan masa mengambang ya, beda ya. Hampir mirip-mirip ya. Ada irisannya juga. Ada irisannya ya. juga masa ya. mengambang itu bisa mereka menjajaki sana, menjajaki sini dan belum menemukan ini ya istilahnya loyalitas yang kuat gitu. Jadi mereka bisa berpindah-pindah. Itu sangat memang sangat dekat dengan karakter kaum milenial ya. Jadi bahkan dalam hal pekerjaan pun seperti itu gitu. Jadi sebagian kajian itu menganggap salah satu kelemahan dari karakter kawan-kawan milenial itu seperti itu. Tapi itu juga rasanya bukan sepenuhnya kelemahan ya, karena itu justru bagian dari era yang sedang berubah ya. Karena jadi orang itu tidak lagi secara psikologis atau secara ideologis itu identifikasi terhadap partai politik tertentu. Kalau sudah itu terus gitu. Jadi di sini yang justru menarik. Jadi para elit ya kandidat itu dipaksa untuk bagaimana memperbarui diri terus, merefresh terus ya. Mereorientasi terus karena tidak cukup mereka itu hanya satu pakem lalu merasa zona nyaman di situ. Jadi dalam dinamika yang semakin berubah cepat ya itu mereka harus tetap menyesuaikan diri. Walaupun mereka mungkin mereka di sini kalangan kandidat ya para elit itu mungkin bisa dibilang ya sebagian mereka ya kalangan kolonial ya mungkin dalam tanda kutip secara umur ya. Tapi harus jiwanya itu harus menyesuaikan diri. Harus milenial ya. Termasuk bagaimana tawaran-tawarannya itu juga caranya bagaimana ya paling mudah ya melibatkan mereka secara langsung ya. Jadi tidak bisa hanya kira-kira gitu, hanya prediksi atau spekulasi ya, tapi memang harus mereka terlibat secara langsung. Apa sih yang menjadi minat mereka, apa yang isu-isu mereka, isu-isu yang menarik bagi mereka, apa yang menjadi selera mereka itu seperti apa gitu ya. Makanya ini menarik menurut saya adalah nanti tim kampanye dari siapapun kontestannya itu pasti akan diwarnai cukup banyak anak-anak milenial ya, kira-kiranya seperti itu ya. Di sisi lain begini Mas Aldi, juga pelajaran dari pilpres terakhir ya, 2 pilpres terakhir itu tetap nanti memang khususnya para elit ya, politik ini harus bijaksana dalam artian jangan sampai hanya karena menghalalkan segala cara untuk kekuasaan itu lantas kemudian meninggalkan efek yang bisa merusak ya. Dalam artian di sini memainkan isu-isu termasuk politik identitas ya. Politik identitas itu rasanya jangan sampai itu malah justru kontraproduktif ya. Masih laku nggak untuk anak-anak milenial? Tetap ada segmennya Mas. Tetap ada segmennya tadi yang sudah tanyakan ya. Oke. Tapi jangan sampai kemudian itu istilahnya digoreng terus, satu sisi menjemukan tapi di sisi lain juga sebagian orang itu masih termakan ya. Dan termakan itu nanti efek sampingnya ya. Jadi tidak semata-mata hanya pilpres tapi setelahnya. Itu yang para elit itu perlu secara bijaksana untuk merefleksikan itu ya. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan. Kita extend nanti ya lebih dari 15 karena kita mulainya juga agak terlambat tadi. Tapi kita ke iklan dulu ya. Siap. Mas Farul, dan kita lanjutkan setelah pesan-pesan sahabat Merkuri. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Saya masih menemani narasumber saya Mas Farul Muzaki, SIP MIP, dosen dari dosen ilmu politik FISIP UNER, dan kita masih membahas tentang partisipasi politik kaum muda. Mas Farul, ini ada beberapa pertanyaan lanjutan ya. Saya ke Pak Mahfud dulu. Anak muda itu dianggap potensial ketika ada pilpres. Ya, betul. Tapi sebaliknya mereka hanya dijadikan penonton dan dianggap belum matang
untuk terjun ke dunia politik. Artinya mereka cuma mau jadi vote getter gitu ya, hanya memberikan suaranya. Contohnya MK pernah menolak uji materi beberapa politikus muda PSI untuk menurunkan syarat usia calon kepala daerah. Tanggapan panjenengan seperti apa? Sebenarnya itu tidak berlaku hanya anak muda ya, Mas Aldi. Jadi kelemahan dari demokrasi yang hanya berfokus pada pemilu itu ya hubungan antara yang dipilih dengan yang memilih itu lemah. Ya. Dan itu sampai hari ini masih seperti itu ya. Berlaku hanya anak muda ya. Bukan hanya anak muda ya. Seluruh pemilih seperti itu ya. Apa yang menjadi PR kita itu secara keseluruhan ya, secara substantif itu ya memang bagaimana sih mengisi ruang-ruang demokrasi ini tidak hanya sebatas pada momentum pemilu. Apakah Anda melihat, mohon maaf, saya bukan pendukungnya siapapun ya, tapi apakah Anda melihat 10 tahun menjelang 10 tahun atau sampai di era berapa ini, 7,5 tahun lah ya, 8 tahunan Pak Jokowi ini, ada sesuatu yang berbeda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya atau tetap aja sama, nggak ada pengaruh terkait dengan ini? Kedekatan antara kontestan dengan konstituennya. Memang yang paling signifikan terlihat berubah itu ya pakem politik ya. Pakem politik ini sekarang ini tidak seperti, sangat berbeda, bahkan mungkin berjarak ya, secara diametral dengan eranya taruhlah misalnya Pak SBY. Jadi sosok presiden itu sosok yang formal, yang flamboyan, yang benar-benar punya banyak ring gitu ya di sekelilingnya. Nah sementara Pak Jokowi itu meluluh lantakan itu dalam tanda kutip ya. Jadi struktur yang sudah beroperasi demikian rupa, pakem yang sudah dioperasionalkan, yang sudah dijalankan demikian rupa itu dirubah secara drastis oleh Pak Jokowi. Dan rasanya itu menjadi sekarang menjadi ini baru ya, menjadi pola baru. Pola baru ya. Jadi dari mulai awal beliau itu menggeser pakem politik itu dengan cara belusukan itu ya. Lalu kemudian cara berdandannya pun juga tidak lagi sangat formal ya, tapi menggunakan katakanlah mungkin sepatu yang sporty gitu ya, terus baju putih di lengannya itu dilipat gitu ya. Seperti itu kan memang menunjukkan bahwa menjadi politisi itu, menjadi pemerintah, menjadi pejabat itu tidak harus selalu dalam setelan yang istilahnya yang formal gitu ya, melainkan harus informal dan itu bisa lebih dekat dengan konstituen, khususnya anak muda. Dan itu sekarang kalau kita amati ya, banyak sekali para kandidat itu melakukan itu sekarang. Jadi belusukan itu bukan hal yang baru lagi. Terus kemudian bercanda dengan orang-orang di pinggir jalan itu ya, yang istilahnya dalam tanda kutip rakyat jelata. Jadi orang-orang biasa gitu ya. Itu justru yang menjadi menarik sekarang ini. Kalau seorang politisi tidak pernah melakukan itu, malah dipertanyakan gitu loh. Jadi fatsun politiknya menjadi menjadi meragukan gitu ya. Ini dia mau kemana gitu. Jadi betul. sekarang ini memang eranya seperti itu. Nah disitulah yang salah satu yang kemudian menjadi perubahan yang drastis ya. Nah, di sisi lain juga kalau dalam hal apa yang ditinggalkan Pak Jokowi ya, di samping merombak tatanan seperti itu ya dalam tanda kutip struktur yang sudah berjalan itu kemudian diganti dengan struktur baru dalam tanda kutip. Juga tadi yang sempat saya singgung ya, jadi Pak Jokowi ini menyediakan hardware-nya ya, dan itu menjadi potensi yang sangat bagus ya untuk pemerintahan ke depan. Jadi tinggal kemudian memaksimalkan itu, jangan sampai yang sudah disediakan ini malah percuma, tidak bisa maksimal gitu ya. Jadi bagaimanapun di sini penjawab pertanyaan Pak Mahfud tadi, kalangan muda hanya dimanfaatkan, rasanya ini nanti dalam taraf tertentu mereka juga akan menjadi pelaku ya. Jadi kita bisa cermati banyak sekali sekarang kepala daerah itu yang secara usia itu masih muda. Banyak. Beberapa menteri kita juga umurnya masih relatif muda. Menteri-menteri ya. Nah itu pada gilirannya nanti nggak bisa lagi secara sepenuhnya itu mereka hanya dalam tanda kutip dimanfaatkan begitu saja. Mereka juga akan menjadi pelaku ya. Jadi pelaku ya. Jadi mungkin era-era 5 tahun kemarin ya, 5 tahun yang lalu itu memang mereka masih dipandang secara skeptis, masih dipandang secara mungkin
apa sih milenial itu gitu. Tapi sekarang ini nggak bisa lagi seperti itu karena mereka ini menentukan gitu. Ya, artinya sangat banyak. Mas Farul meyakini bahwa 2024 ini akan membuat peta perpolitikan kita berubah. Banyak yang bergeser, banyak yang bergeser. Oke, baik, kita tunggu nanti. Sementara Pak Mas Rukin, selamat bergabung juga. Terima kasih sudah mampir di perbincangan ini. Nama-nama seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo adalah orang-orang yang sangat aktif di sosial media. Ya, betul. Menurut Mas Farul, apakah yang mereka lakukan sudah efektif membuat anak-anak muda menoleh kepada mereka dan bagaimana peluang mereka jadi presiden? Ya, kalau peluang mereka jadi presiden sangat dinamis ya. Yang pertanyaan kedua dulu itu. Ya. Jadi paling tidak ini kelihatan dari by data, yaitu survei yang ada itu kan masih saling salib penyalip ya. Ya. Baru yang pertama, bagaimana sih efektivitas apa yang mereka sekarang kerjakan gitu di antara para kontestan, di antara para kandidat itu dalam banyak hal efektif ya begitu. Jadi dalam banyak hal efektif dalam artian mereka menyesuaikan diri dengan mode media sosial ya. Media sosial ini kan memang secara istilah saja itu sudah arahnya itu secara persepsi ke kaum muda ya. Jadi Instagram, TikTok, terus kemudian Facebook. Kalau Facebook mungkin sudah agak oldies sedikit. Ya, betul. Jadi apalagi setelah Instagram, TikTok, terus YouTube, nah itu sudah sangat istilahnya sangat sekarang sudah sangat biasa sekali dan memang harus dilakukan kalau menjadi kepengen menggait kaum muda ya. Jadi dalam banyak hal efektif. Tinggal, ini catatan mungkin dari saya ya. Tinggal bagaimana mengelola istilahnya ketertarikan mereka terhadap para kontestan itu dengan cara bagaimana ya? Dengan cara menunya yang proporsional ya. Artinya yang variatif, tidak monoton gitu. Jadi kalau monoton juga nanti efektivitasnya akan turun gitu lama-kelamaan. Jadi isinya guyon terus itu juga orang-orang akan bertanya-tanya. Itu nggak efektif juga ya. Itu kalau kelamaan terus serius terus juga sama aja ya. Begitu. Jadi ada variasinya. Kadang-kadang juga begini. Ada beberapa konten yang saya lihat itu ya, nggak perlu saya sebut nama sih. Ya, saya kan juga follow ya beberapa tokoh itu karena untuk melihat apa sih yang mereka lakukan. Ada yang terkesan mungkin istilah bahasa Surabaya itu mekso. Jadi nggak cocok dengan karakternya, tapi kemudian agak dipaksakan seperti itu sehingga malah kelihatan lucu gitu ya, aneh gitu ya. Nah itu juga perlu ada sensitivitas dari tim yang mendampingi atau konsultannya. Konsultan politik mereka yang membantu para tokoh itu untuk membranding dirinya itu ya. Jadi itu yang perlu secara jeli mereka olah ya, bagaimana menghadirkan atau mencitrakan diri, menu yang disampaikan kepada kaum muda itu seperti apa, itu harus variatif gitu. Ya, apakah Mas Farul termasuk yang meyakini bahwa media sosial sangat ampuh untuk meningkatkan, untuk mengerek elektabilitas seseorang? Saya yakin. Karena sekarang internet itu sudah ke desa-desa ya. Jadi kalau mungkin 10 tahun yang lalu ketika Pak Jokowi pertama kali maju itu masih 50-50 ya. Antara yang offline dengan online. Sekarang ini online ini rasanya tidak bisa diremehkan. Bahkan mungkin proporsinya bisa jadi online ini lebih dominan. Jadi ke depan mungkin sekarang sudah ada sih beberapa lembaga itu tidak lagi survei secara lapangan ya, secara fisik lapangan, tapi mereka menggunakan semacam software, semacam engine gitu ya, mesin gitu ya. Yang bisa memetakan kekuatan politik dari tokoh tertentu dari media sosial. Jadi survei tapi melalui media sosial. Jadi big data gitu ya, Mas Aldi. Itu sudah ada sekarang. Dan itu yang rasanya untuk para kandidat, para politisi sekarang itu harus melek itu gitu. Jadi apa yang terjadi di media sosial dari hari ke hari yang sangat dinamis itu perlu ada tim yang menggarap itu. Karena itu lahan ya, itu yang menentukan juga. Jadi apa yang terjadi di media sosial naik turunnya itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap apa yang real gitu ya. Nah, masih tentang media sosial. Anak-anak muda kita relatif tidak bisa lepas dari gadget ya. Media sosial sangat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan mereka hampir 24 jam kecuali mereka tidur begitu ya. Nah, di media sosial juga banyak yang berita-berita hoax, fenomena buzzer. Nah,
ini kalau nanti perang itu apakah tidak bikin anak-anak muda kita malah jadi bingung, terus kemudian milih yang mana nggak ngerti saya. Nah, seperti apa Mas Farul melihat fenomena ini? Saya kok melihatnya begini Mas Aldi, itu PR yang sudah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi paling enggak. Tapi sampai hari ini masih jadi PR ya? 2019 ya. Tapi sekarang ini sudah mulai, generasi muda itu sudah mulai semakin berkembang kemampuan literasinya ya. Jadi apa yang terjadi di 2019, 2014, banyaknya hoax itu, entah mungkin anti asing itu macam-macam itulah. Itu menjadi pelajaran yang berharga, khususnya bagi pemuda ya. Jadi sekarang ini kemampuan literasi itu bisa dibilang kalau boleh ada semacam evolusi ya. Jadi artinya Mas Farul tidak terlalu mengkhawatirkan itu. Saya tidak terlalu. Jadi mereka sudah tercerahkan begitu ya. Ada mekanisme alam dalam tanda kutip ya di media sosial itu yang kemudian membuat mereka itu bisa secara check and recheck, cross check sini, cross check sana gitu. Itu akan semakin cerdas ya, membedakan mana yang real, mana yang fake gitu ya. Iya. Oke, baik. Dan sebentar saya buka kembali. Ini ada kalau golput, ini Mas Ardi yang nanyakan, Pak Ardi atau Mas Ardi ya. Kalau golput apakah termasuk dalam partisipasi politik atau etika politik? Ya sebenarnya kalau dalam konteks etik ya, itu memilih itu kan kalaupun tidak ada yang paling disukai atau yang paling cocok, itu yang paling enggak risikonya paling kecil. Jadi etika itu pertimbangannya di situ. Sempat 2019 kemarin itu Romo Frans Magnisuseno itu guru besarnya Sekolah Tinggi Filsafat Yogyakarta itu nulis di Kompas itu gara-gara ya semacam mengultimatum pemilih terutama pemuda, jangan golput. Karena kalau golput itu nanti yang resikonya besar jadi menang gitu. Gimana caranya walaupun nggak suka tapi minimal menekan resiko itu. Jadi di sini yang penting menurut saya ya memang golput itu bagian dari pilihan ya, bagian dari hak ya. Orang boleh saja golput, tapi rasanya perlu juga secara bijaksana bahwa kalau seandainya tidak ada yang disukai, paling enggak itu mencegah yang paling buruk untuk menang gitu ya. Saya tidak menyebutkan siapa ya, tapi tentu orang subjektif punya pilihan masing-masing ya. Tapi paling enggak itu yang istilahnya resikonya paling kecil itulah yang dipilih. Kalaupun bukan yang paling disukai ya atau paling cocok gitu. Seperti itu Mas Aldi. Gitu ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, pola-pola atau model-model pendidikan politik seperti apa yang bisa cepat klik dengan Gen Z? Ya untuk sementara ini ya seperti apa yang sudah dilakukan oleh para kandidat itu ya melalui media sosial itu ya. Media sosial jadi, ya, tidak ada cara lain ya. Ya, jadi menyelipkan atau mengimplisitkan pesan-pesan moral ya, pesan-pesan yang sekiranya itu bisa menjadi internalisasi bagi mereka, nilai-nilai itu melalui kegiatan atau aktivitas yang sifatnya itu ringan gitu ya. Jadi kayak mengajak ngomong orang yang di pinggir jalan, nah itu rasanya juga mengandung pesan moral gitu ya. Mengajak guyon mbah-mbah gitu ya, orang-orang tua gitu, itu juga mengandung pesan moral gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang ringan-ringan tapi syarat nilai. Jadi tidak bisa kemudian dilakukan terlalu menggurui juga tidak masuk di mereka ya. Masuk. Jadi katakanlah menggunakan simbol-simbol pernak-pernik budaya ketika melakukan aktivitas, terus kemudian istilahnya memberikan muatan-muatan yang sifatnya itu katakanlah mungkin bahwa pekerjaan itu penting gitu ya, bahwa sekarang itu generasinya sudah berubah, bahwa itu dikemas demikian rupa sehingga ringan gitu ya, bisa tersampaikan bahwa kesehatan itu menjadi hak dasar warga negara gitu, bahwa macam-macam lah istilahnya pendapatan itu perlu dikelola sedemikian rupa oleh negara biar lebih merata gitu ya, tidak semakin mengerucut ke atas gitu ya, tetapi semakin merata. Nah, hal-hal seperti itu perlu mungkin dalam konteks sekarang ini membangun brand itu perlu dikemas demikian rupa ya. Jadi ada pesan moral yang tersampaikan tanpa harus menggurui. Ya. Ada nilai-nilai yang tidak disampaikan itu yang
secara tidak sadar atau secara sadar itu nanti akan membangun kesan ya, akan menancapkan bahwa tokoh ini nggak semata-mata hanya bercandaan saja gitu lah. Semata-mata hanya dagelan saja gitu. Ya, ini pertanyaan terakhir. Ya, kita tetap harus melihat person to person ya. Tapi ini bukan bermaksud untuk mendukung yang satu dan tidak mendukung yang lain ya. Tetapi kita hanya melihat dari keseharian saja. Kalau misalnya main TikTok, kita tahu Ridwan Kamil jago gitu ya. Nah, tapi kan itu tidak pada Pak Anies Baswedan misalnya atau Pak Prabowo gitu. Ya, betul. Apakah Pak Prabowo juga harus main TikTok? Apakah Anies Baswedan juga harus TikTokan? Mengingat tadi Mas Farul sampaikan juga, enggak lah, mesti proporsional, jangan dipaksain, makso itu enggak bagus. Nah, seperti apa ini? Tetap harus merambah ke media itu, cuman dalam format yang berbeda sesuai dengan karakternya ya. Jadi kalau seandainya Pak Ridwan Kamil itu bisa agak-agak bergaya ala Michael Jackson pun bisa gitu itu, ya. Atau apa istilahnya stand up gitu ya. Stand up. Sedikit banyak melakukan stand up, atau Pak Ganjar juga melakukan itu, Pak Erick Thohir. Kalau Pak Prabowo rasanya melakukan itu juga lucu malah. Iya, makanya. Mungkin dikemas dalam bentuk yang lain, tapi tetap menggunakan media itu. Jadi gitu entah itu bentuknya seperti apa. Katakanlah mungkin Pak Prabowo tiba-tiba mau berangkat ke istana gitu ya, ke kantor menterinya, mungkin tiba-tiba lupa membawa sepatu atau apa gitu, mungkin yang seperti itulah ya. Jadi yang terkesan natural ya. Yang terkesan natural gitu, atau yang lain lah. Tidak berjarak juga dengan anak-anak milenial begitu ya. Jadi hal-hal yang bisa menancapkan kesan gitu. Jadi kalau menghindari itu malah justru keliru. Tidak menggunakan media itu malah keliru. Tetap mau nggak mau, memang sekarang eranya itu. Jadi kalau tidak memanfaatkan media itu malah justru rugi menurut saya, secara politik rugi. Oke, baik. Kita tutup dialog ini dengan pertanyaan terakhir untuk Mas Fahrul. Apa yang harus diperhatikan oleh anak-anak pemilih pemula ini? Karena kalau misalnya tadi melanjutkan penjelasan Mas Fahrul, golput itu bukan pilihan terbaik. Apa yang mereka harus persiapkan? Karena kan kita tidak hanya berbicara soal kontestan, yang kita juga didengar oleh para sahabat-sahabat Merkuri yang non partisan seperti saya, awam saja ya, saya pemilih saja begitu. Apa Mas nasihatnya? Tetap saja kembali ke substansi ya, bahwa memilih itu yang paling penting itu track record. Track record itu masa lalu. Terus sekarang ini seperti apa orangnya dan apa tawaran mereka ke masa depan. Tetap 3 hal itu yang menurut saya substansi. Walaupun sekarang ini sudah medianya sudah sangat bervariatif dan dinamikanya sudah sedemikian rupa, tapi kembali lagi ke basic itu tadi, pondasi politik itu ya. Masa lalu, track recordnya seperti track recordnya seperti apa, sekarang ini seperti apa orangnya, dan tawaran mereka untuk masa depan apa. Jadi 3 hal itu yang menjadi acuan itu ya. Sebenarnya sederhana itu. Jadi kalau kita mencermati itu saja, itu akan mudah menentukan siapa yang paling ideal gitu ya. Jadi itu menurut saya yang menjadi perhatian teman-teman kaum muda ya sekarang untuk mencermati dinamika macam-macam ya di media sosial terutama. Seperti itu Mas Aldi. Baik, ini pembicaraan yang baru warming up ya, karena tahun politiknya masih lama. Tapi setidaknya terima kasih banyak sudah membuka wacana. Saya pasti percaya sahabat-sahabat Merkuri juga gitu ya. Sambil kita jalan untuk mengikuti prosesnya. Tapi terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya sore hari ini atau kali ini, Mas Fahrul Muzaki, SIP MIP, sama-sama Mas Aldi. dosen ilmu politik. Sukses selalu, sehat-sehat ya Mas ya. Siap, amin. Amin. Juga teman-teman Merkuri juga. Oke. Dialog sosial politik kerjasama Merkuri 96 FM dan Visip UNER, The Series ini berakhir sampai di sini bersama Mas Fahrul Muzaki. Kita masih punya dialog-dialog yang lain dengan tema-tema yang berbeda. Tetap ikuti di setiap hari Selasa 2 mingguan ya. Dan saya Aldi pamit. Kita ketemu lagi di dialog selanjutnya. Sampai jumpa.